Baik, selamat hari Sabat bagi kita semuanya. Puji Tuhan, pada hari Sabat ini kita boleh mengadakan kebaktian bersama Jemaat Cibubur, Tumoto Cibubur, Jemaat Tanjung Perak, dan Jemaat Maranatha. Terima kasih atas undangan yang telah diberikan oleh Pak Ketua Wanta. Memang beberapa bulan yang lalu saya sempat dihubungi, lalu kemudian menjadwalkan kegiatan untuk saat ini. Dan puji Tuhan pada saat ini boleh kita bertemu bersama-sama. Terima kasih juga Pendeta Samuel kami yang juga boleh mengizinkan kami untuk berbicara dalam kebaktian online pada hari Sabat ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sungguh saya bersyukur kepada Tuhan karena saya melihat tadi diskusi sekolah Sabat begitu sangat baik dan ada banyak makanan rohani yang boleh kita terima. Sudah sangat komplit sehingga khotbah pada siang hari ini hanya merupakan pelengkap saja. Karena tadi ada banyak sekali yang berbicara dan ada banyak sekali pelajaran rohani yang boleh kita terima dari diskusi pelajaran sekolah Sabat kita pada hari Sabat ini. Saya juga bersyukur dan berbangga pada hari Sabat ini saya boleh berbicara kepada pembesar-pembesar ya. Paling tidak ada 2 pembesar di Zoom kita pada hari Sabat ini. Ada seorang raja ya, tadi ada Bapak Raja ya. Dan yang kedua ada pendeta yang paling kuat di seluruh Indonesia ini, yaitu Pendeta Samuel Kuat ya. Karena beliau paling kuat, tidak ada yang menandingi karena nama beliau adalah sudah kuat. Dan terima kasih oleh karena kesempatan yang baik ini juga kita boleh akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Namun sebelumnya saya ingin juga mengenalkan akan jemaat yang kami layani di Surabaya. Kami melayani di Jemaat Tanjung Perak. Kalau saudara bisa lihat ini adalah slide-nya. Minta tolong bisa di-share-kan. Ini adalah gereja kami yang ada di Surabaya yang sudah lama kami tidak gunakan untuk beberapa waktu karena pandemi ini. Ya, sebentar akan di-share. Oke. Oke, slide berikutnya. Ini adalah gereja kami di Surabaya, beralamatkan di Jalan Telukumai Barat nomor 2. Boleh mampir di gereja kami ini dan boleh beribadah bersama-sama dengan kami. Kami memiliki 2 orang ketua jemaat, yaitu yang tadi sudah mengambil bagian, Bapak Willy Angko. Beliau adalah seorang pensiunan dari TNI AL dan anak-anak beliau semua dalam pelayanan. Ada yang menjadi pendeta, misioneris, bahkan ketua jemaat, komplit semuanya. Dan saat ini beliau membaktikan diri dalam pelayanan pekerjaan Tuhan secara full. Lalu ketua jemaat kami juga ada Bapak Erik Tahalele. Beliau adalah seorang pemimpin di sebuah partai politik besar di negeri kita ini. Dan beliau juga adalah seorang anggota DPR yang juga adalah seorang evangelis yang berkhotbah di berbagai-bagai tempat. Pada Sabat yang lalu berkhotbah di Jemaat Bukit Permai. Dan saya bersyukur karena di Jemaat Tanjung Perak ini banyak sekali evangelis, ada banyak yang pinter-pinter dan jago-jago untuk berkhotbah dan berbicara. Dan mereka semua juga dijadwalkan untuk berbicara di tempat yang lain. Bapak Willy Angko mungkin akan juga dijadwalkan berbicara di jemaat yang sama untuk beberapa waktu ke depan dan saudara-saudara yang lain. Gereja yang kedua yang kami gembalakan adalah Jemaat Maranatha. Jemaat ini terletak di Jalan Suterejo Utara nomor 2 di kota Surabaya ini, di Surabaya bagian timur ya. Dan gereja ini adalah gereja tadinya merupakan milik atau rintisan dari keluarga Pak Ago atau Oma Christine Pak Ago, saudari Cynthia Pak Ago, Ibu Cynthia Pak Ago. Tentunya kita semua kenal, nah ini gereja mereka yang kemudian diserahkan ke organisasi dan saat ini kemudian kami menggembalakan di jemaat ini. Dan puji Tuhan,
beberapa waktu yang lalu, saya kira 2-3 tahun lalu, jemaat Tumoto saya kira merupakan gabungan, ada satu rumah peduli agape, satu panti jompo yang kami miliki di Jemaat Tanjung Perak melayani bersama-sama, termasuk juga di dalam grup ini ada Ibu Cynthia Pago dan ibu-ibu dari Tumoto ya. Tumoto ada beberapa, mungkin ini gabungan, mereka melayani di panti jompo kita. Dari Jakarta mereka datang melayani kepada kita. Jadi ini sedikit perkenalan untuk kami yang ada di Surabaya. Mohon maaf sebelumnya, sebelum kita akan masuk ke khotbah, saya sementara berada di daerah pegunungan. Jadi mohon maaf kalau dalam khotbah nanti mungkin ada sedikit masalah soal signal, mungkin suara saya tidak bisa terdengar dengan jelas. Saya mohon maaf, saya akan terus saja. Dan file khotbah saya sudah serahkan ke Pak Ketua, akan terus di-share oleh Pak Ketua. Mari kita berdoa sebelum kita akan dengar firman Tuhan pada hari Sabat ini. Bapa dalam sorga, kami membutuhkan kuasa Roh Kudus Tuhan ketika kami akan mempelajari pelajaran kami dalam khotbah ini. Kiranya dengan penuntun kuasa Tuhan kami dapat mengerti, firman tersampaikan dengan jelas, setiap hati boleh menerima dengan jelas, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, Engkau mendengar dan menjawab doa kami. Dalam nama Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Baik, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari buka Alkitab kita. Judul khotbah kita hari Sabat ini, Mene Mene Tekel Uversin. Saya dasarkan di dalam kitab Daniel pasalnya yang kelima. Tentunya kita tahu cerita di Daniel pasal yang kelima ini, tapi marilah kita coba ambil Alkitab kita dan kita buka sama-sama, dan saudara bisa mengikuti di screen saudara. Kita mulaikan dari ayat yang pertama. Sebuah pendahuluan, introduction, yang langsung kepada inti daripada persoalan yang tercipta di waktu itu. Daniel 5, Raja Belsasar mengadakan perjamuan yang besar untuk para pembesarnya. 1.000 orang jumlahnya, dan di hadapannya 1.000 orang itu minum anggur. Sebuah introduction yang langsung kepada konteks acara yang dibuat, yang mau diterangkan oleh Daniel pasalnya yang kelima ini. Rupanya Belsasar, raja daripada kerajaan Babylon, membuat sebuah acara yang besar, perjamuan yang besar yang dihadiri oleh 1.000 orang. Ini 1.000 orang bukan sesuatu yang sedikit, yang mungkin saat ini kalau bagi kita yang di pandemi seperti saat ini sudah tidak mungkin untuk dilaksanakan. Mengumpulkan orang sebanyak 1.000 orang. Lalu yang menarik di dalam peristiwa ini disebutkan bahwa 1.000 orang itu terlibat di dalam sebuah pesta perjamuan yang besar, dan di sana dituliskan Alkitab dengan jelas kepada kita, bukan soal makan, bukan soal makanan yang terhidang, bukan soal minuman-minuman lain yang terhidang, tapi jelas disebutkan oleh Daniel di dalam ayat 1 ini bahwa di sana mereka minum anggur. Ini bukan sesuatu yang kebetulan Daniel menuliskan ini di dalam teks Alkitab kita Daniel 5 ayat 1. Dia langsung menuliskan bahwa fokus daripada itu yaitu mereka minum anggur. Daniel sebutkan anggur sebagai minuman mereka. Kita tahu bersama bahwa anggur ini adalah anggur yang tentunya dapat memabukkan. Kalau saat ini saya tunjukkan gambar seperti ini, saudara mungkin bisa melihat-lihat ya. Ada gambar seperti ini, kira-kira minuman apa yang saudara pernah minum dulu? Karena ini adalah adalah botol-botol minuman keras. Tapi mungkin saudara-saudara Advent semua ya, jadi tidak pernah minum ya. Ada Jack Daniels, ada topi miring ya, dan ada minuman-minuman yang lain. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada satu hal yang menarik di Sulawesi Utara, di tempat di mana kita semua berasal, sebagian besar, ada satu minuman yang sudah kemudian dianggap sebagai minuman yang legal ya, dijual bebas. Minuman ini adalah cap tikus ya.
the legendary product of Manado since 1978 katanya ya. Ini sudah dilegalkan ya. Saya nggak tahu waktu Belsasar buat pesta apakah cap tikus sudah ada, mungkin jelas belum ada. Dan juga minuman-minuman tadi ya, topi miring, minuman apa vodka, minuman apa lagi tadi itu Jack Daniels ya jelas mungkin belum ada minuman-minuman ini. Tetapi yang jelas pada pesta itu mereka membuat satu pesta yang inti dari pesta itu adalah untuk minum minuman yang memabukkan. Lalu saudara-saudara apa yang terjadi selanjutnya? Dalam pesta yang begitu besar, lalu kemudian semua orang, 1.000 orang, kemudian mereka minum air anggur. Ayat yang kedua Daniel pasalnya yang kelima bilang kepada kita seperti ini. Daniel 5 ayat 2 bilang, dalam kemabukan anggur, Belsasar menitahkan orang membawa perkakas dari emas dan perak yang telah diambil oleh Nebukadnezar ayahnya dari dalam bait suci di Yerusalem, supaya raja dan para pembesarnya, para istri dan para gundik mereka minum dari perkakas itu. Dalam kemabukan anggur, Belsasar menitahkan orang membawa perkakas dari emas dan perak yang telah diambil oleh Nebukadnezar. Saya tidak tahu Belsasar kok seperti ini. Ketika dia mabuk, kita tahu orang yang kalau mabuk dia bisa melakukan apa saja ya. Langit jadi bumi, langit jadi tanah, tanah jadi terbolak-balik semuanya. Tapi entah mengapa Belsasar yang mabuk ini justru keluar perintah dari orang mabuk ini. Perintah yang sangat random dan sangat aneh, tapi justru perintah ini sangat membahayakan. Yaitu dia menitahkan ya. Artinya dia memerintah untuk membawa perkakas dari emas dan perak yang sudah diambil oleh ayahnya Nebukadnezar. Kalau kita mundur sedikit ke belakang, memang pada tahun 626 sampai 605, lalu kemudian tahun 605 sampai tahun 562, itu dipimpinlah kerajaan ini, kerajaan Babylon ini oleh Raja Nebukadnezar. Dan Nebukadnezar disebutkan di dalam ayat yang kedua ini, disebutkan di dalam ayat ini bahwa dia adalah ayah daripada Belsasar. Tetapi bahasa Alkitab ini diterjemahkan lebih detail lagi bahwa ini bukan ayah secara langsung, tetapi merupakan ayah yang dibaca dalam konteks nenek moyangnya. Karena di atas daripada Belsasar masih ada Nabonidus, masih ada Labashi Marduk, masih ada Nergal Sareser, masih ada Evil Merodak. Lalu kemudian baru yang namanya Nebukadnezar yang disebutkan di dalam ayat 2 ini sebagai ayah daripada Belsasar. Dan memang benar di tahun 604 sampai tahun 562 kita tahu bersama bahwa Nebukadnezar pernah datang untuk menyerang akan Yerusalem. Dan salah satu barang rampasan yang dia bawa adalah selain budak-budak, dalam hal ini orang-orang yang budak-budak yang terbaik bangsa Ibrani ini, diantaranya Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, dia juga membawa perkakas-perkakas yang dia ambil daripada bait suci yang ada di Yerusalem. Dan perkakas-perkakas itu adalah perkakas-perkakas yang dibuat dari emas dan dari perak. Dan perkakas ini dipakai khusus untuk acara-acara ibadah di dalam Ka'bah di waktu itu. Saya kembali tidak tahu mengapa sampai kemudian Belsasar ini yang sudah memimpin sebagai raja, mungkin saja dia punya alam bawah sadarnya. Dia kemudian keluar ketika mabuk, lalu bahwa Nebu pernah memperang Ibrani dan dia berhasil menaklukkan mereka. Oleh karena
alam bawah sadarnya, sehingga ketika mabuk, maka itulah yang keluar kemudian di dalam perkataannya. Kita tahu bersama bahwa biasanya kalau kita dengan orang mabuk itu, biasanya orang mabuk itu akan lancar berkata-kata ketika dia mabuk. Yang tidak mabuk akan terucap ketika orang itu mabuk. Dan inilah kondisi yang terjadi dengan Nebukadnezar. Itulah sebabnya kalau di Manado disebut cap tikus itu adalah air kata-kata. Karena orang yang mabuk ini kalau sudah minum maka dia akan lancar berkata-kata, ya. eh, Alam bawah sadarnya yang tidak pernah dia sampaikan, apa yang dia simpan dalam hati, ketika mabuk semua itu akan dia keluarkan, saudara-saudara sekalian, ya. Mungkin situasi inilah yang dapat saya gambarkan dengan kejadian di dalam Daniel pasalnya yang kedua ini. Kenapa sampai kemudian Belsasar waktu mabuk dia kemudian menyuruh untuk mengambil perkakas ini? Dan sudah barang tentu perkakas yang terdiri dari gelas-gelas minuman yang dari emas ini dipakai untuk kemudian minum pada pesta itu. 1.000 orang sekarang berganti gelas, ya. Berganti gelas. Gelasnya sekarang adalah gelas yang terbuat dari emas dan perak. Ya, gelas yang biasa dipakai di upacara keagamaan di bait suci. Sekarang gelas yang sama dipakai di pesta Belsasar di kerajaan Babylon. Dan gelas ini biasanya dituang dengan anggur murni. Sekarang gelas ini dituang dengan anggur yang memabukkan. Bukan main dosa daripada apa? Dosa daripada Belsasar, ya. Perkakas-perkakas rohani sekarang untuk perkara dunia, hal ini untuk dipakai minum. Slide berikutnya ini adalah daftar daripada raja-raja yang saya tadi terangkan, bahwa bagaimana Daniel 2 ini menyebutkan ayat, tapi dalam terjemahannya sebenarnya ini kalau kita lihat juga sejarah bahwa ini bukan ayat secara langsung, tetapi ada beberapa tahap, ada beberapa raja sebelumnya, ya. Dan ini memang disebut Nebukadnezar itu ayahnya, ya. Tapi dia memerintah sesudah Nabopolassar, baru Nebukadnezar, baru ada 4 raja berikutnya baru tiba pada kemudian pada yang terjadi adalah ini. Yang terjadi adalah saudara-saudara sekalian, karena ini sudah kelewatan batas, teguran Tuhan datang langsung kepada Belsasar dan kepada semua orang, 1.000 orang yang ada di pesta pada saat itu. Hampir sebagian besar Babylon, pembesar-pembesar, sebagian besar orang di Babylon ada di dalam ruangan pesta itu. Teguran Tuhan seperti apa untuk Belsasar? Kita baca Daniel 5 ayat 5 dan 6. Teguran Tuhan seperti ini. Daniel 5 ayat 5 dan 6. Pada waktu itu juga tampaklah jari-jari tangan manusia menulis pada istana raja. Di depan kaki dia, dan raja melihat punggung tangan yang sedang menulis itu. Lalu raja menjadi pucat dan pikiran-pikirannya menggelisahkan dia. Sendi-sendi pangkal pahanya menjadi lemas dan lututnya berantukan. Saudara-saudara sekalian, langsung datang teguran langsung kepada raja pada waktu itu. Nampak dalam penglihatan itu, penglihatan pada waktu itu, mungkin saat itu lampunya juga remang-remang, ya, tidak nyala lampu yang terang. Jadi ada lampu remang-remang, sehingga Tuhan datang lewat sebuah penglihatan yang kemudian semua orang, 1.000 orang yang ada di dalam ruangan itu langsung memandang ke dinding itu, karena di sana ada sesuatu kejadian yang aneh yang sementara terjadi. Ada jari-jari, ada telapak tangan yang sementara menulis di dinding istana raja, dan tepat berada di bawahnya adalah kaki Dian. Rupanya kaki Dian ini dibawa juga. Ketika Belsasar bilang ambil itu perkakas, kaki Dian dibawa juga. Dan kaki Dian itu dinyalakan di tempat pesta mereka. Dan kemudian di atas kaki Dian itu, kaki Dian tentunya ada nyala. Lalu di atas kaki Dian itu, di sanalah kemudian jari-jari ini, dia menulis sesuatu di dinding. Jadi sangat kelihatan. Seperti di spotlight kejadian ini. Kalau di Zoom meeting ada namanya spotlight. Nah, ini juga di spotlight. Di spotlight lewat apa? Lewat kaki Dian. Yang kemudian nyala kaki Dian ini menunjuk kepada dinding
di atasnya, dan di sana ada tangan yang sementara apa? Sementara menulis. Lalu efek secara fisik kepada raja apa? Saudara, ini peristiwa luar biasa. Kenapa? Karena orang mabuk langsung sadar, saudara ya. Orang mabuk langsung sadar apa dikatakan di dalam ayat ini. Ketika raja melihat akan hal itu, dia menjadi pucat. Ekspresi fisik kemudian terjadi. Yang pertama pucat. Pikiran-pikirannya menggelisahkan dia. Kemudian yang ketiga, sendi-sendi pangkal pahanya berantukan. Kemudian dia menjadi lemas ya. Sendi-sendi pahanya menjadi lemas, lututnya berantukan. Ini adalah reaksi fisik, respon fisik daripada orang yang sementara mabuk, yang melihat peristiwa ini, lalu kemudian dia langsung sadar ya. Ini peristiwa yang luar biasa berarti saudara-saudara sekalian ya. Langsung telak memukul Raja Belsasar, sehingga orang mabuk langsung sadar dengan peristiwa. Tuhan datang memang untuk memberikan kesadaran kepada mereka. Tuhan datangkan kesadaran kepada 1000 orang yang mabuk. Tuhan datang untuk memberikan kesadaran kepada Raja Belsasar yang sudah melakukan perkara yang luar biasa, menghina akan pekerjaan Tuhan ya. Langsung sadar orang mabuk ini ya. Biasanya kalau orang mabuk, saudara-saudara, di Manado, di kampung kami, di Rerer ya. Mohon maaf kalau ada orang Rerer di sini. Saya juga orang Rerer dari sisi mama saya Manueke juga. Tadi Pak Ketua bilang Ibu Ketua juga Manueke ya. Saya waktu kecil pernah hidup di Rerer, jadi saya melihat dengan mata kepala sendiri kalau ada yang mabuk di kampung, maka dia mabuk malam hari, tengah malam, lalu pagi-pagi dia masih agak kurang sadar, dan dia masih tertidur. Dan biasanya dia tertidur di got. Lalu ketika ada tua-tua datang, tua-tua kampung datang bilang, siapa ngana di situ? Maka dia akan jawab, siapa ngana pegot? Nah, ini respon daripada orang apa? Orang mabuk ya. Tapi Belsasar ketika waktu itu, dia langsung apa? Langsung berespon secara fisik. Yang disebutkan di dalam Daniel 5 ayat 5 dan 6 ini. Bahwa dia jadi pucat. Pikiran-pikirannya menggelisahkan dia. Sendi-sendi pangkal pahanya menjadi lemas. Lututnya berantukan. Jadi secara mental, secara fisik, dia langsung disadarkan dengan peristiwa ini. Dia langsung ini mencari tahu apa ini ya. Apakah ini berkaitan dengan kesalahan yang kita barusan buat atau bagaimana? Dan oleh karena itu, dipanggillah semua tua-tua yang tidak mabuk pada waktu itu, untuk kemudian dimintai pendapat secara cepat. Tetapi pada waktu itu Tuhan mengutus seorang permasyuri yang setia, yang tidak ikut di dalam pesta pada malam hari itu, atau pada hari itu. Di dalam Daniel 5 ayat 10, permasyuri inilah kemudian yang kemudian memberikan advice kepada raja, masukan kepada raja untuk mengetahui apa yang ada di dalam dinding itu. Apa arti daripada tulisan itu? Daniel 5 ayat 10, karena perkataan raja dan para pembesarnya itu, masuklah permasyuri ke dalam ruang perjamuan. Berkatalah ia, ya raja, kekalah hidup tuanku. Janganlah pikiran-pikiran tuanku menggelisahkan tuanku, dan janganlah menjadi pucat. Jadi saudara-saudara sekalian, tuh kondisi fisik daripada Belsasar sangat ketahuan. Sampai kemudian permasyuri ini mampu kemudian mendeskripsikan apa yang dilihat oleh matanya terhadap shock, terhadap kondisi fisik. Ketika didatangi Tuhan dengan satu penglihatan di dinding di atas daripada 7 kaki Dian ini. Kondisi fisiknya betul-betul terlihat. Dia betul-betul sangat ketakutan di waktu itu. Ayat berikutnya, ayat yang ke-11. Disebutkan di sana, sebab dalam kerajaan Tuanku. Ini adalah solusi. Solusi setelah melihat permasyuri, melihat ada satu masalah dari raja ini, yang sementara mabuk dengan 1000 orang. Lalu dapat penglihatan dari Tuhan. Kemudian penglihatan itu menjadi menakutkan bagi 1000 orang dan raja ini. Maka kemudian permasyuri memberikan solusi kepada raja ini, yang penasaran apa arti tulisannya di dinding itu. Apakah itu berkaitan dengan teguran untuk dia atau bagaimana?
Maka permasyuri memberikan solusi di ayat yang ke-11. Ini ayat 11 adalah ayat solusi. Sebab dalam kerajaan Tuanku ada seorang yang penuh dengan roh para dewa, yang kudus. Dalam zaman ayat Tuanku ada terdapat pada orang itu hikmat yang seperti hikmat para dewa. Ia telah diangkat oleh Raja Nebukadnezar ayah Tuanku menjadi kepala orang-orang berilmu, para ahli jampi, para kasdim, dan para ahli nujum. Rupanya permasyuri ini punya satu pengetahuan yang komplit, punya satu pengetahuan yang betul-betul paham dengan sejarah Babylon. Dan dia punya pengetahuan rohani, yang mana di dalam pengetahuan rohaninya, dia sampaikan kepada raja, ada satu figur, penasehat, yang memiliki kecerahan, kata Alkitab, yang memiliki akal budi dan hikmat para dewa, kata Alkitab, yang mana orang ini, figur ini telah dipakai oleh Nebukadnezar, ayah daripada Belsasar, di zaman ketika Nebukadnezar memimpin. Seseorang ini berarti, figur ini berarti sudah tidak diketahui lagi. Sudah mungkin pensiun. Sudah mungkin disepelekan. Atau sudah mungkin tinggal di tempat yang lain. Tapi masih di ruang kerajaan tersebut. Sudah tidak lagi berada di tatanan pemerintahan daripada Raja Belsasar. Siapa orang ini? Mari kita lihat ayat berikutnya, ayatnya yang ke-12. Karena pada orang itu terdapat roh yang luar biasa dan pengetahuan dan akal budi sehingga dapat menerangkan mimpi, menyingkapkan yang tersembunyi dan menguraikan kekusutan. Mari kita lihat bersama-sama cara dari permasyuri ini sangat bijak ketika dia mau meyakinkan orang yang mabuk, orang yang sok, orang yang sudah disadarkan dengan satu penglihatan yang ingin mencari tahu apa arti penglihatan itu. Tidak gampang untuk memberikan masukan kepada orang seperti ini. Oleh karena itu kita lihat narasi penyampaian daripada permasyuri ini. Dia coba untuk menggambarkan sesosok figur tanpa menyebutkan namanya terlebih dahulu. Tetapi dia coba untuk menerangkan sejarahnya. Apa yang telah dilakukan oleh orang ini. Apa kelebihan-kelebihan orang ini. Yang pada ujungnya setiap kelebihan-kelebihan yang dia sampaikan akan memberikan kepada Raja Belsasar ini sebuah keyakinan bahwa inilah orang yang sanggup untuk memberikan kepadanya sebuah apa? Kepadanya sebuah jalan keluar. Saudara-saudara sekalian, kami biasanya pendeta-pendeta ya. Seperti juga ini ya. Pendeta itu katanya ibarat sepeda motor ya. Sepeda motor yang sebelum tiba di lokasinya, sebelum tiba di satu tempat, bunyinya ini sudah kedengaran lebih dahulu. Ya. Sebelum sepeda motor itu tiba di satu tempat, bunyinya sudah kedengaran terlebih dahulu. Ya. Apakah bunyinya rung 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 rung, ataukah bunyinya putus-putus, ataukah bunyinya dalam arti kata banyak di antara kita dalam tatanan kehidupan normal. Sebelum kita mengenal nama seseorang, maka kita akan mengenal orang itu dari apa yang telah dia perbuat. Apa yang diceritakan oleh orang. Ya, syukur-syukur kalau ceritanya itu baik. Tapi kalau ceritanya buruk, tentunya akan merugikan orang yang akan datang ini. Tetapi dalam konteks ini, permasyuri ini menyampaikan satu berita positif. Satu kabar deskripsi yang baik daripada orang yang akan menolong. Dia sampaikan hal-hal yang positif. Kelebihan-kelebihan daripada orang ini yang akan memberikan solusi terhadap persoalan yang sementara terjadi di waktu itu. Dan benar saudara-saudara sekalian, setelah dia sampaikan dengan jelas, ingat saudara, tidak mudah untuk memberikan masukan kepada orang mabuk, satu. Lalu kedua, tidak mudah memberikan masukan kepada orang yang sementara shock dan ketakutan. Cara dari permasyuri ini, saya percaya dituntun oleh sorga. Dia mendeskripsikan seseorang ini yang akan datang memberikan solusi ini dengan satu kelebihan-kelebihannya. Hal-hal yang positif yang dia sampaikan. Ya, sehingga orang yang akan ditolong ini merasa nyaman. Ya, mari kita juga baiklah kita juga menyampaikan hal-hal yang
positif terhadap orang lain di mana saja. Ketika kita bercerita kepada orang lain tentang sosok orang tertentu, ya, kita sampaikan hal-hal yang baik sehingga tangan orang itu atau nama orang itu akan menjadi berkat bagi orang yang kita ceritakan. Lalu disebutkan di sini selanjutnya disebutkan nama daripada orang itu, yakni Daniel. Yakni Daniel katanya disebutkan nama daripada orang itu, yakni Daniel. Daniel yang adalah katanya Daniel yang dinamai Belsasar oleh raja. Ya. Ini kemudian permasyuri ini menyampaikan kepada Raja Belsasar secara detail nama daripada orang yang akan datang ini. Setelah dia mendeskripsikan karakter daripada orang ini, setelah dia menyampaikan kelebihan-kelebihan daripada orang ini, dia sebutkan namanya dan dia sebutkan namanya cukup lengkap. Nama Ibraninya ada dan nama Babilonnya ada. Dan kebetulan nama Babilonnya ini adalah sama dengan nama daripada Raja Belsasar. Itu saja. Jadi ini membangun sebuah kesamaan yang untuk menjadi solusi benar-benar diterima oleh orang yang sementara berada dalam masalah. Ingat bahwa tidak mudah untuk meyakinkan orang mabuk, tidak mudah untuk menolong orang yang sementara galau seperti Raja Belsasar. Jadi sungguh Tuhan bekerja lewat permasyuri ini, figur permasyuri ini, yang mungkin kita tidak tahu namanya siapa, tapi saya percaya Tuhan bekerja lewat dia, yakni Daniel yang namanya Belsasar, yang dinamakan Belsasar oleh Raja Nebukadnezar. Lalu kemudian disampaikan, baiklah, sekarang Daniel dipanggil dan ia memberitahukan makna. Saya mencoba menggambarkan bahwa Daniel yang bukan lagi pejabat pemerintahan. Dia mungkin sudah tinggal di satu tempat dan dia tinggal di sana sendirian. Dia tidak terlibat di dalam pesta pada malam hari itu. Dan dia sudah pensiun di dalam administrasi pemerintahan. Dia adalah orang yang dulu sangat dituakan menjadi penasehat senior. Tetapi pada waktu itu, Daniel yang sudah tidak ada di dalam tatanan pemerintahan Belsasar kembali dipanggil. Tentunya ada orang yang datang ke rumahnya. Ada orang yang diutus. Karena ini merupakan panggilan yang serius, maka dia mungkin langsung harus bangun dari tempat tidurnya. Mungkin pada malam itu dia sudah tidur. Tapi kemudian karena ini raja yang panggil, maka dia harus kemudian langsung datang untuk menghadap raja. Dan kemudian Daniel datang. Dan dia langsung memberitahukan mimpi atau makna daripada penglihatan itu. Penglihatan itu adalah bermakna seperti ini. Maka bisa tertulis itu mene tekel uversin. Dan inilah makna perkataan itu. Mene, kata mene artinya adalah masa pemerintahan Tuanku dihitung oleh raja dan telah diakhiri. Lembaga Alkitab Indonesia menuliskan kata ini. Lalu kemudian menuliskan artinya di dalam bahasa Indonesia. Padahal kata ini merupakan bukan kata pentingnya, betapa pentingnya kata ini sehingga harus dituliskan di dalam kata aslinya. Ini sama penting ketika di Perjanjian Baru kita menemukan juga kata yang namanya Eli Eli lama sabatani. Ini kata yang tidak diterjemahkan langsung ke dalam bahasa Indonesia, tapi ditulis dalam bahasa asli, lalu kemudian diterjemahkan arti daripada kata itu di dalam bahasa Indonesia. Betapa pentingnya ini sehingga Lembaga Alkitab Indonesia yang menyusun akan Alkitab kita menuliskan itu. Mene, tekel uversin. Mene artinya masa pemerintahan Tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Satu rentan pemerintahan Belsasar sudah panjang, saudara-saudara sekalian. Kalau kita mau mundur sedikit, bahwa pemerintahan Belsasar ini sudah dimulai pada tahun 549. Dan pada tahun 539 pada waktu peristiwa ini terjadi. Jadi sudah 10 tahun Belsasar dia memimpin. Ini adalah bukan rentan waktu yang singkat tentunya. Jadi ada satu rentan waktu yang panjang dan rentan waktu selama 10 tahun itu pemerintahannya telah dihitung oleh sorga dan kemudian telah diakhiri. Jadi ini bukan lagi pertimbangan. Ini sudah menyangkut putusan ya. Sudah diputuskan ya. Sudah diputuskan diakhiri. Sudah tidak ada lagi evaluasi. Yang ada adalah keputusan diakhiri. Dan kemudian kata yang kedua tekel.
Setelah sudah diakhiri, disampaikan alasannya. Alasan diakhiri karena ini. Tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Kita bisa gambarkan bahwa antara perbuatan baik dan kejahatan, terlalu ringan ini perbuatan baik. Antara kebenaran, sampaikan di sini kata tekel ini menjadi penting sebagai bentuk daripada keterangan terhadap mene, pengakhiran segala sesuatu, dan alasannya adalah tekel telah ditimbang dan neracanya terlalu ringan. Kebenaran terlalu ringan, kejahatan terlalu banyak, ya. Berbanding berbeda kalau 50-50 ya. 50% kebaikan, 50% kejahatan. Ya, mungkin masih ada pertimbangan di sana, oke lah, nah apa-apalah ya. Tapi ini langsung dibilang neracanya didapati terlalu ringan. Kebenarannya terlalu ringan, ya. Kejahatannya terlalu berat, ya. Sukar untuk diselamatkan. Kemudian Peres, hukumannya di Peres. Peres artinya kerajaan Tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Kita lihat bagaimana terstrukturnya Tuhan ketika menyampaikan pekabaran penghukuman kepada Belsasar lewat Daniel. Disampaikan sebuah keputusan, mene, telah diakhiri. Disampaikan sebuah alasan terhadap telah diakhiri itu, putusan itu. Terlalu ringan kebenarannya. Lalu kemudian disampaikan penghukumannya langsung. Peres, orang Media Persia akan ganti kerajaan. Daniel 5 ayat 25 sampai 28. Slide berikutnya, setelah Daniel sampaikan itu, ayat 30 langsung dibilang di sana, pada malam itu juga terbunuhlah Belsasar, raja orang Kasdim itu. Pada malam itu terbunuhlah Belsasar, raja orang Kasdim itu. Kenapa disebutkan di sini raja orang Kasdim itu? Bukan raja Babylon itu. Karena Kasdim mewakili orang-orang pintar yang ada di kerajaan Babylon. Dalam arti kata, Belsasar lebih banyak dalam kehidupannya menggunakan akal pikirannya, menggunakan kepintarannya. Dia merasa terlalu pintar sehingga Tuhan terlalu bodoh baginya. Dia tidak membutuhkan Tuhan di dalam hidupnya. Dia merasa dia sendiri mampu. Dia merasa dia bisa melakukan segala sesuatu tanpa Tuhan. Dia betul-betul merendahkan Tuhan selama hidupnya. Itulah sebabnya label yang diberikan oleh Daniel sebagai penulis kitab Daniel ini. Pada malam itu juga terbunuhlah Belsasar, raja orang Kasdim itu. Bukan raja Babylon, tetapi raja orang Kasdim. Sebuah deskripsi penelaan lebih lanjut menyebutkan keterangannya adalah seorang raja yang lebih mementingkan pertimbangan kepintarannya sendiri selama hidupnya. Dan dia merendahkan Tuhan. Dia tidak melibatkan Tuhan di dalam masa pemerintahannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana peristiwa ini begitu cepat terjadi? Apa yang terjadi, saudara-saudara sebenarnya? Kenapa setelah Daniel menyampaikan kata-kata dari Tuhan ini, oke, kerajaanmu akan diakhiri, lalu kemudian langsung masuk ayat 30, malam itu langsung dibunuh. Apa yang terjadi pada malam itu? Saya mengutip buku yang saya baca menurut sejarawan yang bernama Herodotus, ya. Sejarawan Herodotus dalam satu buku dia menuliskan begini, saya terjemahkan. Bangsa Persia. Ini bangsa Persia ini adalah bagian daripada yang disebutkan tadi di dalam Peres, ya. Kata Peres disebutkan ada Media Persia di sana. Maka bangsa Persia, kata Herodotus, menggali kanal untuk katanya menggunakan sungai Efrat dan berbaris ke dalam melalui dasar sungai. Malam itu juga Belsasar dibunuh. Ayahnya Nabonidus sudah meninggalkan kota, menyerahkan dirinya kemudian kepada penguasa baru. Dengan demikian, kerajaan manusia terbesar sepanjang sejarah dunia telah berakhir. Babel, kepala emas, tidak ada lagi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dokumen Herodotus yang memberikan kesaksian bahwa rupanya
bangsa Persia ini, mereka pada malam itu juga rupanya mereka sudah sementara bekerja, bangsa Persia ini. Yaitu mereka mencoba mengalihkan, membuat aliran-aliran sungai kecil di bagian hulu daripada sungai Efrat yang memang dia mengalir membelah kerajaan Babylon ini. Dan mereka sudah melakukan pekerjaan ini sejak dari malam itu. Mereka lakukan ini sehingga aliran sungai yang tadinya biasanya persentasenya full masuk ke dalam kerajaan Babylon ini, membelah kerajaan ini, sekarang aliran sungai ini menjadi berkurang. Bahkan disebutkan dalam dokumen yang lain, aliran sungainya sampai semata kaki, ya. Tentunya ini aliran sungai yang dalam, ya. Bangsa Babylon bukanlah bangsa yang sembrono juga. Mereka tahu bahwa kerajaan mereka ini dialiri oleh aliran sungai dan bisa saja musuh masuk di sana. Sebab itu mereka membuat sebuah seperti jeruji ke bawah, ke dasar daripada sungai ini, sehingga tidak mungkin ada orang yang bisa menyelam. Kalaupun dia bisa menyelam, ya sudah mati duluan baru dia bisa timbul lagi. Tetapi pada malam itu orang-orang Persia ini lebih pintar lagi. Mereka coba alirkan ke tempat yang lain, sungai-sungai di hulu, airnya di hulu, sehingga volume air yang mengalir di sungai Efrat ini berkurang. Dan ketika dia masuk melewati kerajaan Babylon ini, dokumen yang lain menyebutkan bahwa airnya katanya sudah semata kaki, sehingga bangsa Persia ini bisa berjalan kaki lewat di dalam apa? Di dalam kanal di bawah sungai ini untuk langsung masuk ke dalam kerajaan Babylon. Dan ingat pada waktu itu sebagian besar daripada orang-orang di Babylon sementara mabuk bersama-sama dengan Belsasar. Sudah pasti penjaga-penjaga yang berpatroli 1 kali 24 jam. Kalau saudara lihat akan gambar ilustrasi ini, di atas daripada kerajaan ini ada kereta-kereta kuda. Jadi dindingnya itu sangat lebar, sangat tebal, dan di atas jaga kereta kuda yang berpatroli setiap waktu di atas ini mengelilingi kerajaan ini. Namun pada malam hari itu mereka sementara mabuk sehingga unsur sekuritinya juga tidak ada, dan pintarnya juga orang-orang Persia ini mereka masuk melakukan aliran sungai ini. Tetapi di atas segala sesuatu, saudara-saudara sekalian, di atas segala sesuatu ini merupakan nubuatan yang telah Tuhan sampaikan yang harus terjadi. Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu. Paling tidak ada 3 kesalahan daripada Belsasar kalau kita bisa lihat dari peristiwa ini, saudara-saudara sekalian. Yang pertama kesalahan Belsasar itu adalah dia mengabaikan pengalaman pendahulunya, yaitu Nebukadnezar. Nebukadnezar punya banyak cerita dengan Daniel. Punya banyak cerita kisah daripada Nebukadnezar. Bagaimana jatuh bangun dia sebagai seorang pemimpin raja Babylon yang kafir, tetapi kemudian dipengaruhi dengan hal-hal yang rohani oleh Daniel. Lalu kemudian dia bertobat. Lalu kemudian dia melawan lagi Tuhan dan dia dijadikan serupa seperti binatang. Artinya dihalau. Tapi kemudian dia bertobat lagi. Jadi ada pengalaman iman daripada interaksi Nebukadnezar dan Daniel bersama dengan Tuhan. Dan ini semua diabaikan oleh Belsasar. Dia tahu cerita Nebukadnezar ambil itu perkakas dari Yerusalem, bawa ke kerajaannya. Dia tahu jelas cerita itu, sebab itu muncul dari alam bawah sadarnya ketika dia mabuk. Jadi dia tahu juga bahwa Nebukadnezar ini pernah berinteraksi dengan Daniel. Nebukadnezar pernah jatuh bangun, dia pernah dihalau menjadi seperti binatang karena melawan akan Tuhan. Lalu dia kemudian bertobat. Lalu dia dikembalikan ke posisinya lagi. Dia tahu semua cerita ini, tapi dia abaikan pengalaman daripada Nebukadnezar ini. Yang kedua kesalahannya adalah dia menggunakan peralatan bait suci untuk pesta pora. Saudara-saudara sekalian, suci biasanya di gereja, ya, ada hal-hal ketika gereja ditabiskan, maka ditabiskan juga di sana peralatan-peralatan yang ada di dalam gereja itu, ya. Lalu kemudian peralatan-peralatan itu tidak bisa dibawa untuk keluar, dipakai di acara-acara luar, ya. Gereja-gereja sudah modern sekarang ini. Sudah banyak gereja memiliki banyak keuangan juga, ya. Jadi kalau ada acara di luar, ya mereka menggunakan
perkakas yang mereka sudah beli untuk acara di luar. Ya. Semua yang telah ditabiskan, disucikan untuk dipakai di dalam gereja, di dalam perkara-perkara rohani, jangan kita campur untuk pakai di perkara-perkara duniawi. Apalagi sudah jelas-jelas peristiwa pada malam hari itu betul-betul pesta pora, dalam arti gelas di bait suci. Sekarang ini gelas yang sama dipakai untuk perjamuan, tapi tempatnya berbeda dan acara yang berbeda, itu pesta pora minum anggur yang memabukkan. Jadi jangan mencampur adukan hal-hal yang rohani dengan hal-hal yang duniawi. Jangan gunakan hal-hal rohani, perkakas rohani untuk hal-hal yang duniawi. Ya, ini kesalahan daripada Belsasar. Dan yang ketiga, terlambat atau tidak bertobat. Saudara, Tuhan punya banyak kesempatan kepada Belsasar lewat banyak cerita. Sebelumnya ada beberapa cerita juga ya. Tetapi dia tidak bertobat. Ya. Dia tidak belajar dari pengalaman pendahulunya. Dia tidak belajar dari kejadian-kejadian yang terjadi dalam kehidupannya. Dia tidak belajar bagaimana interaksinya dengan Tuhan. Dia terlambat untuk bertobat. Bahkan dia tidak bertobat. Karena pada malam hari itu dia mabuk menggunakan peralatan dari bait suci untuk pesta pora. Ini adalah 3 alasan, 3 kesalahan besar daripada Belsasar. Kutipan Roh Nubuat berkata seperti ini. Belsasar sedikit saja memikirkan tentang pesta moral pada waktu itu. Ya, dia anggap ini biasa-biasa saja. Karena apa? Karena dia sudah biasa melakukan dosa. Jadi dia anggap ini biasa saja. Karena sudah ada Roh Kudus lagi ya. Jadi dia anggap ini peristiwa biasa aja ya. Jadi dia sudah anggap biasa aja. Ini sudah bukan dosa ya. Tetapi ingat bahwa seorang pesuruh sorga sedang mengawasi gerak-geriknya setiap saat. Dan malam itu, pelaksanaannya di istana itu, perbuatan kejahatan mereka mencapai puncaknya. Rupanya saudara-saudara sekalian, dari kalau kita bisa gambarkan dari angka 1, mungkin saat itu peristiwa itu, pesta itu adalah angka 100-nya. Ya. Itu adalah puncaknya, katanya, kata Roh Nubuat. Jadi Belsasar yang sudah tidak anggap ini dosa, karena dia sudah terbiasa berbuat dosa. Rupanya pada malam hari itu, sementara dilihat oleh sorga, sementara diawasi oleh CCTV sorga, dan oleh sorga sampai mau ini sudah saatnya, sudah saatnya, karena kejahatannya sudah tiba pada puncaknya, sudah sangat jahat. Dia akan jatuh, kerajaannya akan diserahkan ke tangan orang lain, dan tubuhnya akan dibantai. Jadi apa yang disampaikan oleh Alkitab selaras dengan apa yang dituliskan oleh Ellen White di dalam kutipan ini ya. Jadi sorga melihat kita, sorga melihat saudara dan saya. Apa yang kita lakukan? Ya baik buruknya sorga lihat ya. Kita menganggap itu biasa-biasa saja, tapi sorga menilai, sorga melihat. Saudara-saudara sekalian, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ini merupakan sebuah bagian, gambaran daripada satu nubuatan besar yang di dalam Daniel 2, saya sebutkan ini adalah nubuatan bagaimana sejarah dunia dalam sebuah patung. Sejarah dunia dalam sebuah patung. Nubuatan ini sudah disampaikan oleh Daniel kepada Nebukadnezar ya. Bagi Nebukadnezar pada waktu itu berpikir nggak mungkin lah saya terlalu kuat ya. Tetapi nubuatan dan itu adalah urusan sorga. Ketika sorga sudah bernubuat, pasti itu akan terjadi. Cepat atau lambat, pasti itu akan terjadi. Dan salah satu kejadian yang menggenapi nubuatan sejarah dunia ini adalah pada malam itu, Daniel pasal 5 itu, ayat 30. Terbunuhlah Belsasar, lalu kerajaannya beralih kepada Media dan Persia. Pada tahun 539 before Christ sampai tahun 331 before Christ. Jadi dengan melihat pelajaran kita pada hari Sabat ini, kita jangan pernah kita mempertanyakan bahwa Tuhan mau datang kapan lagi? Tuhan nggak datang-datang ini. Saya sudah dari sini sudah sampai nggak datang-datang. Ingat saudara-saudara sekalian, timeline sorga itu sudah ada ya. Sejarah dunia dalam sebuah patung, Daniel pasal 2 itu sudah ada ya. Cepat atau lambat kita masih hidup atau kita sudah mati, semua itu akan tergenapi. Tuhan itu pasti akan datang. Dan ingat kita sudah ada di bagian bawah. Kalau di gambar ini saya tuliskan, saya taruh di dalam gambar ini, feet of iron and clay. Jadi ini adalah
Kita sudah berada di zaman jari-jari kaki yang terdiri dari yang terbuat dari besi dan tanah liat. Ada 10 kerajaan di sana. Ada 3 yang tercabut. Mungkin di pembahasan yang lain kita akan kupas lebih detail lagi menyangkut ini. Tapi ingat saudara, kita sudah ada di sini. Dan itu semua nubuat itu pasti akan terjadi. Cepat atau lambat, entah bagaimana ceritanya, itu akan terjadi. Pandemi seperti saat ini merupakan kesempatan baik bagi kita untuk angkat muka kita, melihat bahwa keselamatan itu sudah sangat-sangat dekat. Saat bagi kita untuk membereskan dosa-dosa kita. Saat bagi kita untuk banyak mengasihi Tuhan. Saat bagi kita untuk banyak mengasihi sesama kita manusia. Menolong, berbuat baik kepada orang lain. Saatnya bagi kita untuk mengkoreksi kehidupan kerohanian kita. Apakah kita sudah selaras dengan Tuhan. Saatnya bagi kita juga untuk baik dengan keluarga kita. Dengan saudara seiman kita. Dengan siapapun, ya. Ini adalah sejarah dunia dalam sebuah patung. Semua nubuatan pasti akan terjadi. Termasuk kedatangan Yesus yang kedua kali yang sudah tidak lama lagi. Kesimpulan daripada firman kita pada saat ini adalah 3. Yang pertama, jangan pernah mengikuti secara ketidaksetiaan generasi sebelum kita. Belajar dari pengalaman. Yang kedua, jangan mencampur adukan perkara rohani dengan duniawi. Dan yang ketiga, jangan terlambat untuk bertobat. Ini adalah kesimpulan daripada Daniel pasal 5 yang merupakan pelajaran kita pada hari Sabat ini. Saya tutup dengan satu ayat dan satu kutipan Ellen White. Yang pertama, ayatnya terdapat di dalam kutipan dulu. Kutipan Ellen White bilang begini. Tangan yang sama yang telah menuliskan huruf di tembok istana Belsasar, itulah yang mencatat di sorga. Itulah yang mencatat di sorga semua perbuatan-perbuatan dan perkataan-perkataan yang membuat Kristus merasa malu melihat olehnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, lihat apa yang dituliskan di sini, saudara-saudara sekalian. Saya baca ulang. Tangan yang sama yang telah menuliskan huruf di tembok istana Belsasar, itulah yang mencatat di sorga semua perbuatan dan perkataan yang kita lakukan saat ini, ya, yang membuat Kristus merasa malu melihat. Jadi saudara-saudara, Allah itu sama, Allah Belsasar, Allah yang datang kepada Belsasar pada waktu itu adalah juga Allah yang sama yang sementara melihat kita. Bahkan tangan Allah yang sama itu, tangan Allah yang sudah berikan kepada Musa 2 loh batu, tangan Allah yang sudah menuliskan di tembok Belsasar adalah tangan yang sama yang juga sementara mencatat di sorga perbuatan dan perkataan kita yang membuat Kristus merasa malu. Oleh karena itu, mari kita berkata, mari kita berbuat yang bukan membuat Kristus merasa malu. Apa itu? Perkataan, perbuatan yang rohani dan positif yang membangun, menguatkan orang, membuat orang lebih dekat kepada Tuhan. Ayat yang terakhir di dalam Pengkhotbah 12 ayat 13 dan 14, akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Oke. Berpegang pada perintah Allah disebutkan di dalam ayat ini adalah kewajiban dari setiap orang. Ya. Berpegang pada perintah Allah, takut akan Allah adalah kewajiban dari setiap orang. Saya ambil satu ayat yang lain di dalam Amsal 1 ayat 7 dikatakan di sana, permulaan hikmat itu adalah takut akan Allah. Ya. Takut akan Allah sangat penting. Karena itu adalah permulaan hikmat. Ya. Jangan merasa terlalu pintar. Allah di atas segala sesuatu. Hikmat itu dari Allah. Kalau kita masih berada hingga pada saat ini dalam keadaan baik, sehat, kuat, masih bisa itu semua karena Allah. Karena ini adalah kewajiban setiap orang berpegang pada perintah-perintahnya. Karena apa? Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan. Yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi
entah itu baik, entah itu jahat. Ya. Ada banyak dosa-dosa pribadi saya dan saudara. Bereskan semua itu dengan Tuhan, minta ampun sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Karena ia lihat ayat ini, karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Jadi tidak ada perbuatan yang jahat, maka itu semua dicatat di akhir kata dari segala sesuatu ialah takutlah akan Allah, berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang, karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Jadi saudara-saudara sekalian, yang dibawa ke pengadilan adalah sesuatu yang tersembunyi, ya. Segala sesuatu yang tersembunyi yang tidak diketahui orang. Ini adalah perbuatan-perbuatan kita yang tersembunyi. Kalau itu baik, lanjutkan. Perbuatan tersembunyi yang baik itu contohnya apa? Alkitab menuliskan, tangan kanan memberi, tangan kiri jangan mengetahui, ya. Tangan kiri memberi, tangan kanan jangan mengetahui. Sebaliknya juga, ya. Perbuatan yang tersembunyi yang jahat itu apa? Saya punya banyak dosa kesayangan. Saudara, ada juga dosa kesayangan. Bereskan itu segera dengan Tuhan. Akui, minta pengampunan daripada Tuhan. Maka Tuhan akan mengampuni kita. Karena Allah kita adalah Allah yang penuh dengan kasih karunia. Dia sanggup untuk mengampuni kita. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, kata Alkitab, akan diputihkan seperti salju. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Jemaat Tumoto, Cibubur, Jemaat Tanjung Perak, dan Jemaat Maranatha. Amin. Amin.